Hai para bola mania. Kini kita akan mengulas tentang sepak bola Pekan Olahraga Nasional. Seperti kita ketahui bersama bahwa Pekan Olahraga Nasional telah diselenggarakan sebanyak 20 kali. Selama 20 kali juga cabang olahraga sepak bola mewarnai perhelatan tersebut. Sumatera Utara menjadi yang terbanyak dengan koleksi 5 gelar. Pada perhelatan pertama di Kota Solo, tuan rumah Surakarta mengais medali emas setelah di final menumbangkan Karesidenan Yogyakarta dengan skor 5 gol tanpa balas. Pada perhelatan pertama ini sistemnya sangat sederhana. Ini 6 tim yang berpartisipasi dibagi menjadi 2 grup untuk kemudian para juara grupnya bertemu di final. Sebagai catatan, tidak ada perebutan medali perunggu pada periode pertama ini. PON kedua diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1951. Sedikit berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya. Kali ini diikuti oleh provinsi jika pada pergelaran pertama adalah berbentuk karesidenan. Untuk cabang olahraga sepak bola sendiri ternyata dijuarai oleh Jawa Barat, meskipun tim tersebut kurang begitu diunggulkan. Di final mereka mengalahkan tuan rumah yang jauh lebih diunggulkan, yaitu Jakarta dengan skor 3-2. Sedangkan untuk perunggu diraih oleh Jawa Timur. Pergelaran berikutnya diselenggarakan di luar Pulau Jawa, tepatnya di Pulau Sumatera, yaitu di Kota Medan. Kali ini sistem sama dengan pada PON tahun 1951, yaitu 13 kesebelasan bertemu dengan sistem gugur. Kali ini tim Sumatera Utara yang memang sangat diunggulkan ketika itu berhasil maju ke final. Di final mereka bertemu dengan tim kuat lainnya pada dekade tersebut, yaitu Jakarta. Namun kekuatan tim tuan rumah saat itu yang didukung oleh Yatim bersaudara yaitu Ramli dan Ramlan terlalu kuat. Mereka akhirnya bisa mengalahkan Jakarta dengan skor 3-1. Sedangkan untuk medali perunggu diraih oleh Jawa Timur. Pada perhelatan keempat di Makassar tahun 1957 ada sedikit variasi ketika 23 tim bertanding dalam sistem grup. Setelah melalui 2 kali sistem putaran, yaitu putaran pertama dan putaran kedua, maka tim Sumatera Utara melaju ke final untuk menghadapi Sumatera Tengah. Lagi-lagi Sumatera Utara berhasil meraih medali emas dengan 2 gol yang diciptakan oleh si Meriam Yusuf Siregar. Skor akhir adalah 2-1. Sedangkan medali perunggu kembali diraih oleh Jawa Timur. Setelah mengembara keluar Pulau Jawa, pada perhelatan PON kelima tahun 1961 kembali ke tanah Jawa, tepatnya di Kota Kembang, Bandung. Pada kali ini 24 kesebelasan dibagi menjadi 8 grup untuk kemudian masing-masing juara grup maju ke perempat final. Di final akhirnya tim Sulawesi Selatan Tenggara atau Sulsel berhasil meraih medali emas setelah menumbangkan Jawa Tengah 3 gol tanpa balas. Sedangkan medali perunggu diraih oleh Jakarta. Perhelatan pada tahun 1965 atau PON ke-6 dibatalkan karena peristiwa G30S yang waktunya berbarengan dengan penyelenggaraan PON tersebut. Perhelatan berikutnya pada tahun 1969 diselenggarakan di kota Surabaya, Jawa Timur. Kali ini Sumatera Utara kembali menancapkan hegemoninya.
mereka kembali bertemu dengan musuh beratnya yaitu Jakarta. Kali ini Sumatera Utara unggul dengan skor 2-1. Sedangkan medali perunggu diraih oleh tim tuan rumah Jawa Timur. Pada perhelatan PON ke-8 tahun 1973 di kota Jakarta ada sedikit aturan tambahan, yaitu diadakannya kualifikasi. 16 tim yang lolos kualifikasi akhirnya bertemu di putaran final. Memang Jakarta saat itu terlalu kuat dengan berkumpulnya bintang-bintang tim nasional. Tak heran mereka dengan mudahnya melenggang ke final untuk kemudian mengalahkan Jawa Timur di final dengan skor 5-1. Sedangkan medali perunggu diraih oleh Sulawesi Selatan. Pada perhelatan tahun 1977 kembali tim Jakarta meraih medali emas. Bintang-bintang tim nasional yang masih bercokol di tim ibu kota tersebut nampak membuat raihan medali emas mereka sangat mudah. 8 tim bertemu di putaran final kali ini. Jakarta mengalahkan tim muda dari ujung timur yaitu Irian Jaya. Mereka unggul dengan skor 4-2. Sedangkan medali perunggu kali ini diraih oleh tim dari ujung barat yaitu Daerah Istimewa Aceh. Penyelenggaraan PON berikutnya yaitu PON 10 tahun 1981 kembali diselenggarakan di kota Jakarta. Kali ini dari 12 tim yang bertanding di putaran final mengerucut kepada Sumatera Utara, Irian Jaya, dan Jawa Timur untuk menjuarainya. Namun tak diduga akhirnya yang melaju ke babak akhir adalah tim dari ujung selatan Sumatera yaitu Lampung. Lampung kendati bolak-balik mengalami kesulitan, mereka akhirnya bisa meraih medali emas dengan mengalahkan Sumatera Utara setelah melalui adu tendangan penalti. Sedangkan medali perunggu diraih oleh Jawa Timur. Penyelenggaraan PON ke-11 pada tahun 1985 kembali di kota Jakarta. Kali ini dari 12 tim yang bertanding, Jawa Timur serta Jakarta selaku tuan rumah sangat diunggulkan untuk melaju ke babak akhir. Namun memang era keemasan pada pertengahan 80-an tersebut dimiliki oleh Sumatera Utara. Mereka akhirnya lolos ke babak akhir untuk bertemu tim dari ujung timur yaitu Irian Jaya. Setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, Sumatera Utara berhasil menang melalui adu penalti 3-2. Sedangkan medali perunggu diraih oleh tuan rumah Jakarta. Perhelatan PON berikutnya masih di kota Jakarta pada tahun 1989. Dari 12 tim yang sangat diunggulkan saat itu adalah tim tuan rumah Jakarta serta Jawa Timur. Karena bercokolnya banyak sekali bintang tim nasional di dua tim tersebut. Namun tanpa diduga Sumatera Utara berhasil menyeruak masuk ke babak final. Di final mereka mengandaskan tim favorit saat itu Jawa Timur melalui perpanjangan waktu dengan skor 2-1. Sedangkan medali perunggu diraih oleh tim tuan rumah Jakarta. Perhelatan PON berikutnya pada tahun 1993 menampilkan aturan baru, yaitu pemain yang bermain adalah berusia 23 tahun ke bawah. Kali ini mengingat pembinaan yang sangat baik, Irian Jaya berhasil meraih medali emas setelah di final mengalahkan tim dari ujung barat yaitu Daerah Istimewa Aceh dengan skor yang cukup mencengangkan 6-3. Itulah skor terbesar selama final PON. Sedangkan perunggu diraih oleh tim dari Jawa Timur. Hanya berjarak 3 tahun, PON berikutnya berlangsung pada tahun 1996. Kali ini Jawa Timur meraih medali emas. Mereka di final mengalahkan sang juara bertahan Irian Jaya dengan skor 2-1. Sedangkan medali perunggu dikuasai oleh Sulawesi Utara. Setelah menanti 31 tahun, akhirnya perhelatan Pekan Olahraga Nasional kembali dilaksanakan di luar kota Jakarta.
tepatnya di Jawa Timur pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-15 pada tahun 2000. Pada cabang olahraga sepak bola, tim tuan rumah sangat berambisi, apalagi mereka telah meraih emas pada 4 tahun sebelumnya. Tidak menghadapi kendala yang terlalu berarti, mereka akhirnya bisa mencapai babak final. Di babak final, mereka menghadapi perlawanan sengit dari tim Jawa Barat. Terbukti perpanjangan waktu 2 kali 15 menit harus mereka lakukan. Barulah pada menit ke-117 Budi Sudarsono menyundul masuk bola ke gawang Jawa Barat. Berakhir pula pertandingan karena berlaku sistem gol emas, sedangkan medali perunggu diraih oleh Sumatera Utara. Beralih ke penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-16 tahun 2004 di Sumatera Selatan. Kali ini Jawa Timur kembali melaju ke final untuk mempertahankan gelarnya. Di final mereka bertemu dengan tim kuat lainnya, Papua. Setelah bertanding selama perpanjangan waktu babak pertama, pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Mengingat tidak adanya penerangan lampu, maka pertandingan dilanjutkan keesokan harinya. Namun karena kedua tim tidak hadir, maka pertandingan dinyatakan berakhir dengan 1-1. Kedua tim berhak meraih medali emas secara bersama, sedangkan medali perunggu dimiliki oleh Sumatera Utara. PON berikutnya diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Timur. Kembali tim juara bertahan Jawa Timur melaju ke final. Di final mereka bertemu dengan Papua kembali. Gol tunggal dari Randy Irwan menentukan hasil pertandingan 1-0 untuk Jawa Timur. Inilah medali keemas keempat beruntun untuk mereka. Sedangkan medali perunggu dikuasai tim tuan rumah Kalimantan Timur. PON ke-18 berlangsung pada tahun 2012 di Riau. Cabang olahraga sepak bola yang memang sejak awal mempunyai banyak kendala dengan terbentuknya KPSI dan PSSI. Namun hasil akhirnya cukup mengejutkan karena yang menjadi juara alias medali emas adalah Kalimantan Timur. Mereka mengalahkan Sumatera Utara melalui perpanjangan waktu. Selain itu, medali perunggu diraih oleh Jawa Tengah. PON berikutnya pada tahun 2016 dilaksanakan di Tanah Parahyangan, Jawa Barat. Tuan rumah yang memang berambisi sejak awal untuk meraih medali emas di cabang olahraga sepak bola ini akhirnya berhasil memenuhi ambisinya. Pada partai puncak mereka mengalahkan Sulawesi Selatan. Meski bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, mereka akhirnya unggul lewat adu penalti 5-4. Sedangkan medali perunggu diraih oleh Papua. PON berikutnya berlangsung di Bumi Cendrawasih, Papua. Tim tuan rumah yang memang mencetak rekor-rekor fenomenal pada uji coba akhirnya tidak menemui kendala saat mereka menaklukkan Provinsi Nangro Aceh Darussalam di final dengan 2 gol dari sang kapten Ricky Cawor. Sedangkan peraih medali perunggu diraih oleh Jawa Timur. Itulah para peraih medali emas cabang olahraga sepak bola. Semoga menambah informasi ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Kita sampai di sini dulu. Salam.